underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Pemprov Jatim mengambil keputusan pasca aksi demo para driver ojek online merekomendasikan sanksi pembekuan operasional terhadap salah satu aplikator ojol di wilayah Jawa Timur. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini masalah ojol ini yang kemarin demo itu kan ya sampai hari ini itu semua masih membicarakan ya. Ya. Ini kenapa kok hal-hal yang seperti ini menjadi nggak karuan ya, nggak karuan kan demo terus ya. Betul. Katanya ada ancaman lagi nih. Kalau tuntutannya dari 20% jadi 10% nanti dia akan demo lagi atau mematikan aplikasi. Kalau mematikan aplikasi kan berarti masyarakat dirugikan. Yang biasa sudah bisa menerima pelayanan dari ojol ini menjadi nggak bisa. Ya nanti bisa nggak karuan semua itu ya. Nah, sekarang sepertinya pemerintah Jawa Timur lewat putusan gubernur kalau salah ya, itu melakukan sanksi berupa peringatan keras dan bahkan diusulkan kepada Menkominfo kalau supaya izinnya salah satu itu dicabut karena melanggar tadi itu ya. Nah, salah satunya yang dituduhkan itu pada saat terjadi demo itu ada salah satu aplikator yang menolak untuk muncul di permukaan untuk berdialog, beraudiensi dengan para pendemo. Nah ini kan jadi urusannya jadi ya seperti itu. Ya. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan adalah masalah tarif. Tarif di mana komisi untuk aplikator itu sekarang kalau nggak salah kan 20%. Jadi artinya kalau biayanya itu habisnya 50.000, maka 10.000 dipotong untuk aplikator sebagai fasilitator mempunyai aplikasi tadi. Ya seperti kita ketahui, aplikasi itu kan menemukan antara peminat naik ojek, dan yang menyediakan sepeda motor yang mau narik tamu tersebut untuk naik sepeda motornya. Ya aplikasi ini adalah yang paling bagus untuk membantu orang yang butuh sepeda motor untuk diantar kemana-mana, ojek, dan sebaliknya juga membantu yang punya sepeda motor yang kerjanya ngojek itu ketemu sama konsumennya, dan terbukti cepat kan. Sekarang nggak ada lagi kan pangkalan ojek itu kan nggak ada itu, ya jadi very good. Nah ini memang dong kalau sudah ada jasa tengah itu kan seperti kalau ada jual beli mobil. Kontrak-kontrak rumah itu kan yang namanya maklar. Nah sebetulnya aplikasi itu juga maklar ya. Itu kan dapat komisi. Kalau jual beli mobil berapa persen atau flat 500.000 atau berapa. Tapi kalau biasanya rumah-rumah atau apa itu kan komisi biasanya 3%. Yang aturannya sudah berjalan 1,5% bagi yang terima duit, 1,5% yang membayar duit. Nah itu kan, ini kan sudah menjadi aturan tidak tertulis ya, tapi sudah terjadi. Nah sekarang pemerintah kalau mau mengatur-ngatur berapa persen harus boleh, tidak boleh berapa persen, apalagi nih kalau mau membuat program harus izin pemerintah. Ini apa-apaan? Ya ini membuat dunia usaha menjadi berantakan. Semua harus minta izin, Ya kan nggak bisa. Apalagi kalau membuat program yang bisa menurunkan pendapatan para ojolnya, itu juga nggak boleh. Ini kan nggak karuan nih. Ya kayak apa? Ya ini karena dinamika market itu memang demikian ini. Macam-macam gimmick-gimmick agar supaya banyak yang menumpang. Carut-marut ini seharusnya seperti apa penanganannya Om Bob? Ya kalau mau menyelesaikan masalah ini sebetulnya pemerintah itu nggak bisa cuman omong doang. Melarang ini, melarang itu bukan solusi. Ya sekarang terbukti kan. Sekarang ojek online itu dulu ada banyak. Sekarang pada kukut kan. Ya sekarang yang terkenal ya cuman apa itu ada 3 apa itu Maxim atau apa itu pokoknya ada 3. Itu semua juga setengah mati. Yang hidup hanya 1. Karena mitra kerjanya sudah mencapai 500.000 atau ada yang 3 juta ya. Jadi makin banyak mitra kerjanya,
makin perusahaan itu makin bisa hidup. Karena dari komisi dikali berapa yang memakai jasanya itu ada duit banyak. Ya. Tapi kalau apa-apa dilarang, apalagi menganggap bahwa 20% itu terlalu besar. Lah, taunya dari mana? Kok terlalu besar itu taunya dari mana? Ya. Karena yang ngomong ini kan tidak jalani bisnisnya. Betul. Nah, bisnis ojek online itu tidak mudah seperti kita buka toko loh, buka warung loh, bukan. Ya, ini dia punya teknologi, dia punya orang-orang itu harus cepat, macam-macam maintenance-nya, macam-macam. Ini tuh luar biasa. Ya. Ya, jadi mestinya pemerintah jangan cuma melarang, tapi pemerintah bikinlah aplikasi ojol. Ya. Kasih komisinya jangan 10% atau 20%, terserah. Kalau pemerintah nggak cari untung, ya udah, bila perlu komisi 5%. Gitu kan. Jadi biarlah ojol-ojol itu ikut online-nya pemerintah yang buat. Apakah namanya ojol merah putih misalnya, apa tahu itu miliknya pemerintah. Ya, jadi dengan demikian ada persaingan antara swasta yang mendevelop aplikasi ini sendiri yang biayanya tidak kecil dan maintenance-nya juga mahal. Jadi ada saingannya. Tinggal sekarang orang yang bekerja sebagai ojol, dia boleh milih mau ikut ojol merah putih atau mau ikut ojol yang lain. Kalau merah putih, komisi yang diambil itu katakanlah misalnya memang jadi 5% loh ya, atau 10% loh ya. Sekarang perusahaan yang lain 20%. Lah, kan ojol punya hak milih kan, mau milih yang mana kan. Nah, ini yang harus dilakukan pemerintah. Nah, pemerintah itu kan banyak orang pinter kok. Pasti bisa bikin aplikasi seperti ini. Kalau nggak bisa ya beli. Bikin sama yang pakar-pakar tuh bikinkan ini, bayar. Kan banyak duitnya pemerintah. Ya, jadi kalau larangan seperti ini tidak menyelesaikan masalah, demo terus malah bikin image Indonesia di investor asing itu juga jelek. Ya, kok demo terus. Nah, ini gimana? Ya, jadi pemerintah harus melakukan tindakan yang tepat. Pemerintah uangnya tidak terbatas daripada swasta kan, bikinlah aplikasi yang sama. Nah, tinggal sekarang pemerintah yang ngatur orang-orang tuh, pegawai negeri itu yang suruh ngatur itu. ASN tuh ngatur aplikasi ini harus jalan lancar. Kan selesai. Jadi nggak perlu ribut-ribut seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.